diberikan oleh Allah kepada kita semua, berharap mampu bersyukur, dan dengan segala kenikmatan itu menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya, kita terlena dengan dunia kita terlena dengan segala gemerlapnya, hingga lupa ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh manusia yang menjadi inti daripada tugasnya hidup di dunia, yakni menjadi pemimpin, menjadi hamba Allah, menjadi khalifah yang tentunya membawa berbagai amanah yang Allah berikan kepadanya. Maka semoga Allah meringankan beban kita dan Allah memudahkan kita untuk menjadi pribadi yang baik di hadapannya. Maka pelajaran dari kehancuran kaum Saba, semoga kita bisa mengambil ibrah dari ini semua, mengambil hikmah mengapa Allah menghancurkan negeri Saba tersebut, ya. Maka bismillah, insyaallah 1 jam ke depan kita akan membahas tentang ini, ya. Disebutkan di dalam firman Allah di dalam surat Saba ayat 15 sampai dengan 17, ya. Di situ disebutkan laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di tempat kediaman mereka. Jannatani an yaminin wa shimalin khulu min rizki rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Disebutkan 2 kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabbmu dan bersyukurlah engkau kepadanya. Bersyukurlah engkau kepadanya. Kemudian negerimu adalah negeri yang baik dan Rabbmu adalah Rabb yang maha pengampun. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bijannatayhim. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi wa athlin wa syai'in min sidrin qalil, dengan 2 tumbuhan, ya, yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sidr. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir penghujung ayatnya disebutkan dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Disebutkan demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka. Karena apa? Karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu kecuali hanya kepada orang-orang yang apa? Yang sangat kafir, sangat kafir. Nah, bagaimana? Insya Allah kita akan telaah bersama-sama, ya. Setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan nikmat yang diberikan kepada keluarga Nabi Daud alaihi wassalam, bentuk syukur mereka kepada Allah Azza wa Jalla, dan pengabaran bahwa hanya sedikit di antara hambanya yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan kisah anak keturunan Saba, ya. Diterangkan sebelumnya adalah mengenai bagaimana Allah memberikan nikmat kepada keluarga Nabi Daud, hingga Allah memberikan penjelasan tentang bagaimana kisah keturunan Saba. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah.
bentuk kasih sayang Allah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dia Allah Azza wa Jalla menceritakan kabar-kabar kaum yang dibinasakan. Untuk apa? Untuk apa kabar-kabar ini dijelaskan? Bukankah bisa Allah menutupnya di setiap zaman? Sejarah-sejarah itu bagaimana setiap negeri yang melawan Allah dibinasakan oleh Allah. Ada ibrah, ada hikmah. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Mereka menyaksikan langsung ataupun berdekatan dengan tempat-tempat yang diazab. Mereka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan hal itu, bukti-bukti ada di dekat mereka. Dengan tujuan apa? Nah, mereka semakin yakin dengan perkataan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kepada manusia bagaimana Allah melaknat kaum-kaum yang jauh dari Allah, agar manusia seperti kita ini mempelajari hal tersebut. Bukan hanya dibaca namun ditelaah. Apakah ada kemungkinan nih negeri kita ini ternyata mirip dengan negeri Sabah yang diberikan nikmat begitu banyak namun kufurnya juga selangit, lupa kepada Allah? Apakah seperti itu? Maka perlu kita ketahui bagaimana keadaan diri kita semua. Sabah adalah satu kabilah. Ini biar kita mengerti, ya, menambah keislaman kita insyaallah. Sabah adalah satu kabilah yang terkenal. Di mana? Di negeri Yaman. Nama lengkap Sabah, siapa dia? Sabah bin Yasjub bin Ya'rub bin Khattan. Tempat tinggal mereka berada di satu tempat yang disebut Ma'rib, ya. Allah telah memberikan kepada mereka nikmat yang sangat-sangat besar. Apa saja nikmatnya? Nanti kita akan membahasnya. Tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat itu. Tidak mensyukuri nikmat itu, sehingga Allah menurunkan azab untuk mereka. Menurunkan azab untuk mereka dan mencabut nikmatnya. Ingat, jika Allah sudah mengazab satu umat, maka Allah akan mencabut pula nikmat darinya. Maka tidak ada orang yang diazab kemudian masih tersisa nikmat padanya. Mereka akan sengsara. Begitulah jika Allah diremehkan, jika hukum Allah disepelekan, maka Allah akan mengazab mereka dan mencabut semua nikmat-nikmatnya, ya, mencabut semua nikmat-nikmatnya. Itu adalah balasan yang setimpal. Untuk siapa? Orang yang sangat kafir, orang yang kufur terhadap Allah, orang yang tidak tahu terima kasih. Maka penting bagi diri kita untuk mengoreksi, apakah aku ini termasuk makhluk yang diridhoi Allah karena rasa syukurku kepada Allah, atau justru sebaliknya kita menjadi makhluk terlaknat, diambil semua keberkahannya, hartanya diambil keberkahannya, hingga yang dia miliki tidak lebih hanya seperti sampah. Lalu siapakah Sabah itu? Siapa Sabah itu? Dalam hadis Farah bin Nusaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang laki-laki, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Sabah. Kabarkanlah kepadaku tentang Sabah. Apakah Sabah itu? Apakah dia itu nama satu tempat atau dia itu nama seorang wanita?" Lalu Rasulullah katakan, "Laisa bi ardhin wala imra'atin, walakinnahu rajulun walada asyratan minal arabi." Disebutkan dia bukanlah nama suatu tempat, bukan pula nama seorang wanita, namun dia adalah laki-laki yang memiliki 10 anak dari bangsa Arab. Memiliki 10 anak dari bangsa Arab. Fatayamana sittatun, 6 orang dari anak-anaknya menempati wilayah Yaman. Watasya'ama arba'atun,
Dan apa? Nah, 4 orang menempati wilayah Syam, yang 6 orang menempati Yaman, dan 4 orang menempati wilayah Syam. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terdapat tambahan, beliau menyatakan mereka yang menempati Yaman, mereka adalah Mazij, Kindah, Al-Az, Al-Ash'ariyun, Anmar, wa Himyar. Ada 6. Yang menempati Syam, Lahm, Juzam, Amilah, dan Ghazan. Ada 4. Berdasarkan literatur sejarah Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ya, Saba dikenal juga dengan sebutan Abdus Syams. Apa? Hamba matahari. Sudah jelas sampai di sini. Hamba matahari. Dia menghambakan dirinya kepada matahari. Ya. Dia menghambakan dirinya kepada matahari. 10 orang anak Saba ini menjadi apa? Sampai sekarang dikenal dengan nama-nama kabilah yang hidup di Yaman dan di sekitaran Syam. Itu sejarah dan perlu kita kenal, ya. Kerajaan Saba adalah kerajaan yang berdiri sejak abad 10 sebelum Masehi atau sebelumnya. Kerajaan ini mencapai masa kejayaan di abad ke-8 sebelum Masehi. Pada abad itulah Ratu Bilqis, ya, Ratu Bilqis hidup. Dan perlu diketahui bahwa Bilqis termasuk keturunan Saba dan pernah memimpin kerajaan Saba. Pada abad itu pula lah dibangun satu bangunan yang sangat-sangat mengagumkan, berupa bendungan raksasa yang dibangun yang menghebohkan dunia, ya. Di zaman itu dengan bendungan yang terbangun, ya, kerajaan ini memiliki luas yang sangat luas sekali, meliputi seluruh jazirah Arab, seluruh jazirah Arab bagian selatan, Laut Merah, dan Ethiopia Timur di benua Afrika. Kerajaan ini berpusat di Ma'rib yang sekarang, ya, berada di daerah 170 km dari mana? Dari Sana'a. Sana'a itu mana? Sana'a itu ibu kota Yaman saat ini, ya, mengalami kehancuran pada tahun 550 Masehi. Mungkin jamaah agak bingung, ya, mendengar sejarah-sejarah seperti ini. Mengapa sih harus diungkapkan? Biar kita tahu di tahun-tahun seperti itu ternyata Allah memberikan sesuatu yang sangat-sangat besar, namun sekali lagi manusianya ingkar. Di zaman sekarang juga diberikan nikmat-nikmat yang begitu besar, namun manusianya juga, nah ini, ya. Setiap zaman diberi kelebihan oleh Allah, setiap zaman, ya. Namun bagaimana cara mereka mensyukurinya tentu berbeda-beda dari setiap zaman ke zaman yang lain. Maka ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, kehebatan kaum Saba, apa hebatnya dia hingga sampai Allah mencatatkannya dalam Quran. Disebutkan kerajaan Saba terkenal pula dengan kekuatan bala tentaranya, sehingga dapat mengalahkan banyak kerajaan lain di sekitarnya. Allah Azza wa Jalla mengabadikan kisah Ratu Bilqis ketika dia menanyakan pendapat kepada pejabat-pejabat di sekitarnya. Apa? Tentang ancaman yang datang dari Nabi Sulaiman. Mengatakan ancaman karena masih dianggap musuh, ya. Disebutkan qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fanduri ma ta'murin. Disebutkan ini dalam surat An-Naml ayat 33, ya. Surat An-Naml 33, ya. Ketika Ratu Bilqis bertanya kepada para pejabat-pejabatnya, lihat, ya, lihat bagaimana seorang pemimpin, ya, ketika mau memutuskan sesuatu, ya, dia bermusyawarah. Ini masih dalam keadaan menyembah matahari
dalam keadaan musyrik, terlebih lagi ketika dalam keadaan Islam, ya. Seorang pemimpin dalam Islam, dia tidak otoriter, dia tidak semena-mena. Mereka yang menjabat di bawah-bawahnya, penasehat-penasehatnya, selalu diajak ngobrol dulu, tidak semena-mena. Pokoknya ini ya harus ini, kalau tidak sesuai ya sesuaikan, seenaknya seperti itu. Namun tidak dengan Ratu Bilqis, ya. Kita ini orang yang memiliki kekuatan, itu kata penasehat-penasehatnya, dan juga memiliki keberanian. Wa ulu ba'sin syadidin, ya, wal amru ilaiki fanduri madza ta'murin. Disebutkan kami memiliki keberanian dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu. Keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Itu jawab mereka. Ketika Ratu membacakan surat Nabi Sulaiman, ya, kepada mereka, ia pun bermusyawarah untuk membicarakan bagaimana apa yang akan kita tempuh. Ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu khati'atan amran hatta tashhadun. Ini perkataan Ratu Bilqis, hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini, berikan aku pendapat, aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kalian berada dalam majelisku, ya. Ini hingga kalian datang dan mengemukakan pendapat kalian. Ya, mereka menjawab pada sama seperti yang kita sebutkan di awal. Kita adalah orang yang memiliki kekuatan dan kita siap perang. Sekarang tinggal engkau, bagaimana keputusanmu? Wal amru ilaiki fanduri madza tara. Kami tunggu perintah, ya, maka pertimbangkan dulu apa yang kau perintahkan. Begitu. Jadi ketika ditanya oleh seorang pemimpin, jangan malah mengadu domba antara pemimpin dengan rakyatnya, antara pemimpin dengan yang dipimpin. Jika kau dimintai nasihat, berikan nasihat yang memenangkan kedua-duanya, jangan mendamaikan kedua-duanya, jangan memenangkan satu pihak karena kau cenderung kepadanya. Kebenaran di hadapan Allah pasti akan dihargai oleh Allah. Begitu pula kemunafikan, Allah akan membalasnya, dan itu pasti. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kau lakukan. Ini Qatadah, beliau mengatakan Ratu Bilqis ini wanita yang cerdik, baik pada masa keislaman maupun saat dia masih musyrik. Dia mengetahui bahwa hadiah akan sangat berpengaruh kepada manusia. Makanya beliau ini mengatakan, ya, Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya Ratu Bilqis berkata kepada kaumnya, jika ia mau menerima hadiah itu berarti ia adalah seorang raja, ya. Kalau Nabi Sulaiman mau menerima hadiah yang dibawa berarti dia seorang raja, maka perangilah dia. Dan jika dia tidak menerima hadiah itu berarti dia adalah seorang nabi, maka ikutilah dia. Lihat, ini menjadikan satu hikmah bagi kita. Kalau memang kita bersalah, tundukkan dirimu, datangi dan minta maaf terhadap kesalahan-kesalahan kita. Namun jika kau membawa kebenaran, kau melihat kebenaran, maka junjung tinggi kebenaran itu, akui kebenaran itu, walaupun datangnya dari mulut anak-anakmu mungkin. Dan sering orang tua ketika diingatkan anaknya, ya, apa yang terjadi? Orang tuanya marah. Kamu tahu apa? Ya, kamu masih kecil. Padahal yang disampaikan adalah kebenaran. Lihat uminya, ibunya makan dengan tangan kiri, Mi pakai tangan kanan. Loh, kenapa harus tangan kanan? Ya, kata Ustadz, tangan kiri itu makannya setan. Di Umi kayak setan. Ya, uminya marah. Ustadzmu nggak benar, ngajari jelek. Nah ini, jangan seperti itu. Kalau kebenaran datang, walaupun dari mulut anakmu,
Anak kecil, terima kebenaran itu. Walaupun dari pembantumu, jika itu kebenaran, terima kebenaran itu. Engkau tidak akan pernah hina jika kau menerima kebenaran sebagai satu kebenaran. Namun engkau akan menjadi rendah jika kau menghinakan kebenaran. Maka jamaah sekalian, ikutilah dia. Ikutilah dia. Jika dia tidak mau menerima hadiah itu, berarti dia adalah seorang nabi, dan ikutilah dia. Kemudian ketika berbicara tentang kemakmuran kaum Saba, kerajaan ini terkenal dengan hasil alamnya, sehingga banyak orang yang berhijrah menuju ke negeri ini. Dengan demikian kerajaan ini bisa menjadi kerajaan yang sangat kaya dan makmur pada saat itu, hingga Allah mengabadikan dalam surat Saba ayat 15, laqad kana lisaba'in fi maskanihim, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan, bahwasanya ada dua buah kebun yang Allah berikan di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Seperti apa dua kebun itu? Seperti apa dua kebun itu? Dua kebun ini sangat luas, terletak di hamparan lembah antara dua gunung di Ma'rib. Hamparan yang luas, tanahnya pun sangat subur dan menghasilkan berbagai macam tanaman dan obat buah-buahan. Qatadah rahimahullah dan Abdurrahman bin Zaid rahimahullah, dua orang tabi'i, menceritakan bahwa apabila ada seseorang masuk ke dalam kebun itu, mereka cukup meletakkan keranjang, ya, keranjang di atas kepalanya. Dia berjalan sampai di ujung kebun sudah terpenuhi dengan buah-buahan. Anda bayangkan saja, cukup berjalan, Anda tidak memetik, mereka tergesek sendiri oleh keranjangnya, berjatuhan hingga penuh terisi keranjang itu. Anda bayangkan betapa suburnya. Dan di situ Abdurrahman bin Zaid rahimahullah mengatakan, ya, di dalam At-Tahrir wa Tanwir, ya, disebutkan bahwa di sana tidak ditemukan yang namanya nyamuk. Jadi tidak perlu diobati nyamuknya. Tidak ada nyamuk, tidak ada ulat, lalat, serangga, kalajengking dan ular. Tidak ditemukan di sana. Lihat bagaimana Allah memuliakan negeri tersebut, sampai kalajengking, ular tidak diizinkan hidup di situ. Ya. Kemudian penyebutan dua kebun ini bukan berarti hanya satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri, melainkan apa? Melainkan kebun-kebun yang berada di seluruh kanan dan kiri lembah, sangat-sangat luas, ya, dan beragam tentunya apa yang ada di dalamnya. Mengapa lembah itu bisa menjadi sangat subur? Lembah itu menjadi sangat subur karena ada apa? Ada bendungan yang mengairi. Bagaimana Anda pikirkan ketika Anda melihat sebuah gurun pasir yang begitu luas, yang begitu tandus, di situ ada bendungan air, ya, bendungan air, panjangnya 620 meter, tingginya 16 meter, dan apa? Lebarnya 60 meter. Bendungan ini sangat menakjubkan karena apa? Didirikan pada abad ke-7. Ya, didirikan pada abad ke-7. Disebutkan di beberapa catatan sejarah bahwa yang membangun itu Raja Sabak. Namun adapun di beberapa buku tafsir, ya, Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, ya, disebutkan bahwa yang membangunnya itu Ratu Bilqis. Nah, kenapa Ratu Bilqis, ya, membangunnya? Dalam kitab Ma'alimut Tanzil, ya, Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, di situ disebutkan karena terjadi pertikaian di antara kaumnya dalam memanfaatkan air. Ada pertikaian, saling bunuh-membunuh gara-gara air. Maka pemikiran cerdas seorang pemimpin memberikan solusi di tengah keruwetan itu terjadi, bukan malah manas-manasi. Ya. Adakah pemimpin yang manas-manasi? Ya, pemimpin itu ngayomi. Coba Bu, kalau Anda mengeluh tentang mertua Anda, tentang ibu Anda mungkin, ya, kepada suami Anda, suami Anda bilang ke suami Anda, Pak, ibu ini loh susah diberitahu gini, ya. Lalu suami bilang, tidak apa-apa, wis, kalau ngeyel tendangan wae.
Provokatif tidak? Nah, ini bukan seorang pemimpin. Ya. Ini saya sebutkan contoh, konteksnya adalah rumah tangga. Dia harusnya teduh. Teduh apa? Ya ketika istrinya butuh pertolongan, butuh nasihat, maka dia menasehati yang baik. Ya. Jangan seperti itu. Bagaimanapun dia ibumu. Ya. Hormat, sayang dia. Nanti kalau sudah mati menyesal loh kamu. Oh iya ya, maaf. Gitu. Laki-laki pun harus siap untuk disandari. Ya. Ini banyak terjadi. Laki-laki kok malah bersandar pada perempuan. Ya. Makan dari nafkahnya perempuan, menjadikan perempuan sebagai apa? Sebagai tulang punggung. Harusnya dia adalah tulang rusuk yang patut dilindungi. Betul nggak, Bu? Nah, itu yang mengangguk itu, Pak. Ya. Iya, ya. Ini semua seakan-akan terbalik. Yang di rumah yang laki-laki menggendong anaknya dua, kemana-mana nyuapin, ya. Ditanya istrinya kemana? Kerja. Allahu Akbar. Ya. Hati-hati. Banyak perceraian terjadi dikarenakan munculnya pelakor. Tahu pelakor? Tahu. Hati-hati. Ya. Sebab apa? Banyak suami yang tidak mau mendengar istri, mendengar keluh kesahnya. Ya. Kalau kita meyakini bahwasanya perempuan itu lemah, walaupun fitrahnya cerewet, betul Pak ya? Iya. Mereka butuh sandaran. Nah, jangan sampai mereka menyandarkan diri kepada lelaki lain. Waliyatubillah. Nah, ini saya singgung masalah itu. Ya, kemudian kembali lagi ya tentang bendungan tadi. Ya, dibuat irigasi, mengairi dan lain sebagainya. Ya. Kewajiban mereka terhadap karunia yang mereka terima, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya masih di ayat 15, kullu min rizqi rabbikum washkurulah, makanlah rezeki dariku dan bersyukurlah. Makanlah dan bersyukurlah. Diberikan nikmat dulu, baru diingatkan. Syukur enggak kamu? Ya. Jika tidak bersyukur, siap-siap apa? Azab itu tetap ada. Ya. Kalau mereka bersyukur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Ingatlah, diberi tambahan yang baik-baik, diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dalam rumah tangga kalian, ketika suami pulang hanya mendapat sedikit rezeki, bagaimana cara Anda menerima? Ya. Pak, dapat rezeki enggak? Dapat, Bu. Alhamdulillah. Berapa? 10.000. 10.000 buat apa, Pak? Ya, buat parkir 10 kali selesai, 5 kali selesai. Nah, tapi bagaimana kita bersyukur? Ya. Ingat Pak, ya. Lihat bagaimana istri kita menerima apa yang Allah berikan. Perhatikan wahai muslimah, ya, perhatikan. Engkau terima yang 10.000, engkau ucapkan rasa syukurmu. Alhamdulillah Pak, masih terima 10.000 daripada kita enggak diberi sama sekali. Ini selain membuat Allah senang kepadamu, suamimu akan semakin bersemangat mencarikan nafkah untukmu. Ya. Ini selalu berterima kasihlah kepada Allah, ya, agar selalu diberikan kenikmatan, ya, yang bertambah setiap waktunya. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka untuk menikmati nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan, bersyukur, ya. Kemudian pengertian daripada wa rabbun ghafur, Allah yang maha pengampun. Allah yang maha pengampun adalah Allah yang mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini berbicara tentang dosa. Adakah di sini jamaah Masjid Agung Karanganyar, ya? Adakah di sini yang mengaku dirinya tidak punya dosa? Coba acungkan jari. Ada enggak? Ya, kalau ada, panggilkan ambulan. Atau mungkin di sini ada Pak Dokter, diperiksa. Mungkin agak sakit dia.
kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pendosa, 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 pendosa. Yang dicintai, yang paling baik dari seorang pendosa adalah dia yang bertobat kepada Allah, menyadari dosa-dosanya. La yuhramu rizqa bidzanbi yusibuh. Terhalangnya rezeki karena dosa-dosa manusia. Ingat, koreksi diri kita, mulai dari diri kita. Ada seorang ayah yang cemas, dia sedang sakit, sakit akut, harapan untuk hidup tipis. Dia masih saja mengeluh kepada Allah, ya Allah, kenapa kau beri aku sakit seperti ini? Jika aku mati, siapa yang akan menafkahi anak-anakku? Anak-anakku masih kecil. Ingat, jangan berkata yang demikian. Allah lah yang memberikan rezeki, kita hanyalah wasilah, kita hanyalah perantara. Maka apa yang harusnya justru harus dilakukan adalah apa? Mensolehkan dirimu, wahai bapak. Solehkan dirimu agar apa? Allah menjaga anak keturunanmu. Bagaimana Allah menjaga dua anak yatim yang hendak tertimpa tembok? Allah menjaganya. Karena apa? Kesolehan ayahnya, kesolehan orang tuanya. Maka ibu-ibu yang kau cemaskan soal anakmu, wahai ayah yang cemas soal anakmu, solehkan dirimu. Itu solusinya. Jika kau berdosa, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, itulah solusinya. Dan mengenai daripada pengampunan dosa tersebut, disebutkan ini untuk menjawab manusia-manusia yang mudah putus asa, yang baru hijrah, yang baru mengenal Islam, yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis hasan disebutkan dalam sebuah hadis, ya, Allahu Akbar, ya ibna Adam, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana fika wa la ubali. Disebutkan, ya Allah, apakah dosaku diampuni ya Allah? Dosaku begitu banyak ya Allah. Dia hampir-hampir berputus asa. Allah menjawab itu, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, kalau kau ini berdoa kepadaku, minta kepadaku, engkau berharap kepadaku, ghafartu lak, aku ampuni dosa-dosamu, aku ampuni dosa-dosamu. Kalau kau hanya berdoa kepadaku, maka ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku, aku kabulkan. Jangan minta yang lain, mereka pasti mengecewakan. Meminta manusia hanya akan menambah kehinaan, sebab kau meremehkan Ar-Rahman. Maka pantaslah jika Allah cemburu dan membiarkanmu dalam keadaan tersesat, sebab engkau minta bukan kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Berapa kali kita meremehkan, meninggalkan salat malam? Berapa kali? Berapa kali pula? Coba Anda hitung, berapa kali pula dalam sebulan aku bisa menangis di atas sujudku, di atas sajadahku, menangisi dosa-dosaku. Ingat loh, ingat, air matamu mungkin nanti akan menjadi penyelamat bagimu, karena air mata tobat yang kau keluarkan dari kedua matamu, air mata tobat. Maka jangan pernah berhenti, walaupun engkau beriman, walaupun kamu saat ini mengaku sebagai orang yang taat, jangan berhenti beristighfar kepada Allah, karena setiap saat, setiap detik, setiap menit kita terancam dengan dosa-dosa itu. Maka Allah menyambut hambanya yang Allah tahu manusia itu lemah, namun dia sombong. Manusia itu lemah, dia ketika diberi sakit dia mengeluh kepada Allah. Allah tahu itu. Makanya Allah doa kepadaku, doa kepada Allah, wa rajautani, dan berharaplah hanya kepada Allah.
berharap kepada Allah, bukan pada manusia. Berharaplah kepada Allah. Ghafartu lak, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah tidak mempedulikan berapa banyak dosa-dosamu. Ya ibn Adam, lau balaghat dhunubak ananas sama. Wahai anak Adam, ya Allah, apapun dosa sudah kulakukan ya Allah, semua yang kau larang sudah aku terjang ya Allah. Kini tinggal di sisa umurku, aku beristighfar kepadamu, beristighfar kepada Allah. Aku sadari dosaku yang hampir menyentuh langit. Apa jawaban Allah? Ya ibn Adam, lau balaghat dhunubak ananas sama. Kalaupun dosamu itu menyentuh langit, thumma astaghfartani, kemudian kau beristighfar, ghafartu lak, maka aku akan ampuni engkau. Dan aku tidak peduli dosa yang begitu banyak itu, aku tidak peduli, aku tidak peduli. Lihat bagaimana Allah membuka pintu ampunan itu begitu luas, dibukakan oleh Allah. Namun sekali lagi, manusia yang kufur, manusia yang banyak ingkarnya terhadap Allah, tidak menyadari pintu-pintu ini dibuka hingga sampai akhir hayatnya, barulah dia menyesal, barulah dia menyesal. Ya ibn Adam, innaka lau ataitani bikurabil ardi khotoya. Wahai anak Adam, jika kau datang kepadaku membawa sepenuh bumi dosa-dosa, kesalahanmu kau bawa kepadaku, thumma lakitani la tusyriku bi syai'an, dan engkau tidak menduakan aku, apa yang Allah berikan? Allah akan berikan bikurab maghfiratan. Aku akan memberikan ya sepenuh bumi ampunan. Itu lihat bagaimana Allah sayang sama kita, bagaimana Allah sayang sama kita. Lihat ya. Jangan pernah katakan Allah tidak peduli dengan kita, jangan. Itu bentuk kekufuran. Hati-hati dengan ucapan kita, hati-hati. 3 syarat mendapat ampunan. Jika menurut hadis ini ya, hadis hasan ya, 3 syarat mendapat ampunan. Yang pertama, berdoa disertai harapan. Jangan lupa ketika engkau berdoa sertakan harapan, harapan agar terkabulnya doa tersebut. Ada 3 syarat mendapat ampunan. Yang pertama, berdoa disertai dengan harapan. Kemudian yang kedua, senantiasa beristighfar, senantiasa beristighfar, banyak mengingat Allah, banyak menangis karena dosa-dosa kita. Terkadang dibacakan ayat-ayat, dibacakan pengingat, diberitahukan tentang neraka, diberitahukan tentang neraka, disebutkan azabnya yang pedih, seakan-akan hanya masuk telinga kanan lalu keluar telinga kiri. Kalimat istighfar hanya dianggap kalimat yang remeh. Namun lihatlah, ketika nanti terbujur kaku kau dalam kuburmu, istighfarmu tidak akan berguna untukmu. Neraka yang saat ini belum kau lihat wujudnya, namun kau wajib mengimaninya. Dan lihat, seakan-akan kita sama sekali tidak takut dengan neraka. Di dalam masjid kita sama diingatkan neraka, hati-hati dengan neraka. Namun ketika di luar masjid kita tergoda. Begitu pula dengan surga. Lihat sikap para sahabat ketika disebutkan satu amalan yang berujung surga. Bagaimana mereka? Tanggapan mereka? Mereka senang, mereka menangis bahagia. Ternyata perjuangannya dinilai dan berujung di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untukmu yang mungkin saat ini memiliki orang tua yang sedang sakit, yang sedang merawatnya, yang sedang menghabiskan hartamu, ingat,
setiap kesalmu, setiap repotmu, setiap hartamu yang kau keluarkan untuk orang tuamu, Allah akan membalasnya. Jadi jangan pernah mengeluh, hartaku habis karena mengurusi ayah bundaku. Allah akan bayar itu semua. Perbanyaklah istighfar wahai hamba Allah, istighfar kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tauhid. Tauhid merupakan faktor terbesar penyebab ampunan. Tauhid merupakan faktor terbesar penyebab ampunan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang mati menyebut kalimat mulia ini, diberikan kebaikan dalam kematiannya. La ilaha illallah. Ingat, kita lihat saudara-saudari kita yang ada di Rohingya, yang ada di Suriah, yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang ada di mana? Yang ada di Yaman. Anak-anaknya terancam untuk mati karena kurangannya gizi. Bagaimana anak-anak di Suriah? Mereka kelaparan, dipeluk ada setiap sisinya. Jangan pernah bilang itu bukan urusan kita, Ustaz. Itu adalah urusan kita. Sebab mereka adalah saudara kita. Mereka yang mati, namun matinya tidak ingin dalam keadaan dimurkai. Justru mereka rindu untuk mati dalam kebaikan, mengucap kalimat la ilaha illallah di penghujung usianya. Apakah sekarang dirimu terancam dengan bom-bom yang jatuh dari langit? Tidak. Apakah kau ke masjid ini diancam oleh orang? Tidak. Hanya kemalasan kita yang mengancam kita, hanya kesombongan kita yang mengancam kita. Maka jika diberikan ketenangan seperti ini, apakah pantas jika kita tidak banyak bersyukur kepada Allah? Apakah pantas? Justru harusnya kita banyak bersyukur kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Perhatikan ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kau mati kecuali dalam keadaan. Bisa enggak kita mati dalam keadaan beriman? Atau justru kita mati dalam keadaan kufur? Karena banyaknya aturan Allah, kenikmatan dari Allah yang kita lewatkan. Punya anak soleh tidak pernah ia syukuri, punya badan sehat tidak ia bawa untuk ketaatan kepada Allah, punya harta kaya, punya harta yang banyak tidak menjadikan dia semakin taat kepada Allah. Hati-hati. Namun betapa mudahnya mereka mengucap, ya Allah, masukkanlah kami dalam surgamu yang paling tinggi. Mudahnya kita mengucap seperti itu, namun di dalam amalan kita selalu malas melakukan. Maka kehancuran kaum Sabah terjadi karena kekufuran mereka kepada Allah. Sebelum Ratu Bilqis masuk Islam, kaum Sabah menyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah Ratu Bilqis mentauhidkan Allah, ya, dan menjauhkan dirinya dari menghamba kepada matahari, kaumnya pun mengikuti. Namun setelah berjalannya waktu terputus keimanan mereka kepada Allah. Terputus keimanan mereka kepada Allah, hingga akhirnya kembalilah mereka ke agama nenek moyang mereka. Maka ada 3 langkah ketika seorang ingin bertaubat kepada Allah. Yang pertama, dia beristighfar kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia bertaubat taubatan nasuha,
Kemudian yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah, istiqomah. Tiga ini. Yang terberat tentunya istiqomah. Kenapa? Pagi ini ketika mendengarkan dalam satu majelis tentang bagaimana orang yang taat, ya, mereka istiqomah, namun ketika keluar nanti, ya, rapuh kembali hatinya, jiwanya mulai kacau, dan ia mulai melepaskan tali-tali pengharapannya kepada Allah dan kembali kepada kemaksiatannya. Maka carilah teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik, yang selalu mengingatkan Anda untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menyembah matahari. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Disebutkan mereka, ketika mereka berpaling maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, ya. Didatangkan. Para ulama berbeda pendapat tentang mana al-arim ini, ya. Ada yang menyebutnya bendungan, ada yang menyebutnya air yang ditampung, air yang sangat besar, ya. Tikus yang menghancurkan bendungan dan nama banjir, ya. Ini ada beberapa makna. Penyebab hancurnya bendungan Ma'rib, Allah menghancurkan, Allah lah yang menghancurkan bendungan itu. Di hampir seluruh buku-buku tafsir disebutkan bahwa kehancuran bendungan adalah karena seekor tikus besar. Tikus besar, lebih besar daripada kucing, Bapak. Tikusnya lebih besar daripada kucing, yang diutus oleh Allah. Untuk apa? Untuk melubangi bendungan itu, ya. Menurut Ibnu Ashur rahimahullah, ya, dikarenakan menurut beliau dikarenakan adanya perang saudara di antara mereka sehingga tidak sempat memperbaiki kerusakan yang terjadi di bendungan itu, ya. Allahu Akbar. Tetapi yang jelas Allah lah yang menghancurkan sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Kehancuran bendungan Ma'rib terjadi sekitar tahun 542 Masehi. Kehancuran bendungan itu mengakibatkan banyak kerusakan pada kaum Sabak dan kehancuran mereka. Lalu apa yang terjadi setelah hancur? Allah Azza wa Jalla memberitahukan, wa badalnahum bijannatayhim jannataini dhawati uqulin hamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Dan kami ganti kebun mereka, kebun-kebun yang istimewa, dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon, kami ganti dengan pohon-pohon yang berbuah pahit dan rumput yang berduri dan sedikit dari pohon sidr, ya, diganti oleh Allah. Yang ketika dulu, ya, Allahu Akbar, engkau membawa keranjang, jatuh buah-buahan itu ke keranjangmu. Sekarang apa yang terjadi? Tidak ada keranjang, tidak ada buah dalam keranjang, yang ada hanyalah pohon-pohon yang berbuah pahit. Dengan keadaan seperti itu kaum Sabak tidak bertahan sehingga hancurlah kerajaan mereka, ya. Diperkirakan terjadi pada tahun 550 Masehi. Mereka terpaksa harus mencari tempat tinggal. Ada yang pergi ke Yaman, ya, ada yang pergi ke Syam, sebagaimana telah disebutkan di pembahasan awal tadi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, teringat dengan sebuah dalil, ya, sebuah hadis, ya, yang dimana disebutkan, ingat ada tiga golongan. Tiga golongan, semoga saja kita mendapatkan yang terbaik dari ini, ya. Tiga golongan manusia yang ketika mereka berada di hari akhir, ya, disebutkan, ya, manusia dihimpun setelah bangkit dalam kuburnya menuju mauqif, lalu dibagi menjadi tiga golongan. Di situ disebutkan tuhsyaruna hahuna wa auma biyadihi lan najwi syam. Ketika itu Rasulullah mengajarkan, memberitahukan mereka semua nanti termasuk kita akan dikumpulkan di sana. Di mana? Rasulullah menunjuk, mengisyaratkan tangannya ke arah negeri Syam.
Namun bukan di negeri itu, bukan di bawah langit yang sama, bukan di atas bumi yang sama, tempatnya adalah berbeda. Disebutkan ila rukbanan, ya. Mereka ada yang naik di atas kendaraan, wa musyatan, ada yang berjalan dengan kaki telanjang, wa ala wujuhikum, dan ada pula yang berjalan terbalik menggunakan wajahnya, diseret di atas wajahnya. 3 golongan ini, ya. 3 golongan. Golongan yang pertama, orang yang naik kendaraan, mereka adalah orang-orang beriman yang setelah dibangkitkan dari kuburnya, mereka naik kendaraan menuju padang mahsyar. Ketika yang lain berjalan, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang diseret dengan mukanya, sedangkan Anda menaiki sebuah kendaraan. Kira-kira lebih mulia yang mana antara yang diseret, yang lari, dan yang menaiki kendaraan? Tentu kita jawab yang naik kendaraan. Namun ketika hidup di dunia, coba lihat usahanya, bagaimana dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana ketika dia menjadi seorang suami, dia bertanggung jawab terhadap apa-apa yang terjadi pada keluarganya. Maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua akan ditagih terhadap kepemimpinan kita. Hati-hati, kita akan ditagih, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Lihat, ketika seorang ayah membiarkan anaknya tertinggal di rumah, padahal ketika dia sholat subuh ditegakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun anaknya dibiarkan tidur pulas di rumahnya dengan mengatakan, kasihan, biar tidur dulu. Ingat, Anda membangun keimanan kepada Allah, namun Anda juga membangun ketidakamaнаhan Anda terhadap Allah dengan membiarkan anak Anda. Maka tidak ada istilah kasihan untuk soal ibadah, terlebih sholat subuh. Saya saksikan banyak di tempat-tempat lain, ya, bagaimana orang tua yang sholat subuh, kebanyakan orang tua, ya, yang umur 60, 70. Allahu Akbar. Lalu kemana generasi mudanya? Kemana anak cucunya? Tidur Ustaz, ya. Anak cucunya tidur, dibiarkan. Bahkan ada seorang ayah berjingkat-jingkat, ya, pelan-pelan membuka pintu rumahnya biar tidak terdengar anaknya. Takut apa? Takut anaknya ikut ke masjid, dengan alasan mengganggu. Jika takut mengganggu, berdirilah di belakang, pegang anakmu. Itulah salah satu mentarbiyah anak kita, ya. Jangan kita soleh sendirian. Sesoleh apapun seorang suami, sesoleh apapun seorang ayah, ketika dia biarkan pendidikan agama anaknya terlepas, dia tidak akan soleh di hadapan Allah. Dia tidak akan soleh di hadapan Allah. Maka berhati-hatilah, jangan pernah soleh sendirian. Jangan pernah soleh sendirian. Golongan pertama, yauma tuhsyarunal muttaqin ila rahmani wafda, dalam surat Maryam, ya, ayat 75, di situ disebutkan, ya. Dan pada hari itu, ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat, Anda dihormati, ya. Dan syaratnya, ketika hidup di dunia Anda beriman kepada Allah. Ingat, bukan banyaknya harta loh yang disyaratkan, namun iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ingat, ya. Golongan kedua adalah kelompok yang berjalan kaki. Kelompok yang berjalan kaki, ya. Mereka siapa? Mereka adalah kaum muslimin yang berbuat maksiat, yang mereka tidak bersyukur kepada Allah, dan merekalah para pendosa yang melakukan dosa-dosanya.
Setelah bangkit dari kubur, mereka berjalan dengan kedua kakinya menuju padang mahsyar. Kira-kira kalau ada pertanyaan, cemas nggak Bapak tentang urusan akhirat kita? Cemas nggak Pak? Cemas nggak Bu? Cemas. Maka bangkitlah, perbanyaklah, istiqomahlah dalam melakukan kebaikan. Itu yang harus kita lakukan. Maka jika sampai terlena, demi Allah, Anda akan menyesal selamanya. Anda akan dihinakan. Mulai dimatikan saja kita dalam keadaan hina, dikubur, disiksa oleh Allah, dibangkitkan dalam keadaan hina. Bayangkan saja, ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Maryam, ya, ayat 86, wa nasyuqul mujrimina illa jahannama wildan. Dan kami akan menghalau orang-orang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga, dalam keadaan haus. Bapak Ibu, dalam keadaan haus kami giring mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan haus. Maka saat ini yang bermaksiat dengan tangannya, yang bermaksiat dengan mulutnya, yang berzina dengan hatinya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau takut engkau akan digiring ke dalam neraka jahanam, dengan apa? Dengan keadaan yang hina dan keadaan dahaga, istighfar kepada Allah. Jika saat ini ada hadir di antara kita anak yang durhaka kepada orang tuanya, ingat, la yadkhulul jannah haqqun. Tidak ada surga bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Mereka digiring dalam keadaan haus, lemah, hina, dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa anakku, berikan maaf kepada anakmu, wahai ayah. Jangan kau doakan yang buruk. Celaka kau nak, celaka kau. Hati-hati, hidupmu susah, maka anakmu susah Bapak. Jika mereka bersalah kepadamu, maafkan, doakan ya Allah, terima istighfarnya ya Allah, ampuni durhakanya ya Allah, ampuni kekeliruannya ya Allah, tangisnya karena takut jika suatu saat nanti, jika suatu saat nanti dia dibakar di neraka. Allah janjikan, Allah beritahukan, wa quduhan nas wal hijarah, wa quduhan nas wal hijarah. Aku campur manusia dan batu, aku bakar mereka di dalam neraka. Bayangkan saja, jika hanya dirimu, tak mengapa wahai ayah, namun jika kau berpaling, kau lihat wajah anak dan istrimu dibakar dengan batu, dibakar di sebelahmu. Mereka mengadu, ayah, sakit ayah, panas ayah, celaka kita ayah. Apa yang akan kita lakukan? Demi Allah, kita akan menyesal. Kenapa di dunia tidak aku tanamkan kecintaan kepada Allah, mentauhidkan Allah, semuanya Allah, mudah Allah, sulit Allah, hidup Allah, mati pun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalan kaki telanjang dalam keadaan hina, dalam keadaan dahaga. Jika kau berjalan dengan anak-anakmu, kau lihat anak cucumu kanan kirimu, mengapa kau ikut jalan nak? Harusnya kau ikut berkendara. Aku bermaksiat ayah, dan kau diam saja ayah. Aku berzina ayah, kau diam saja ayah. Aku tidak berjilbab, kau diam saja ayah. Aku bermaksiat ayah, aku bermaksiat. Lihat apa yang dibawa dalam keadaan haus mereka. Kita melihat wajah mereka, kita menyaksikan mereka, tapi demi Allah, sedikit pun tidak akan bisa membantu, sedikit pun tidak akan bisa menolong. Dalam keadaan dahagamu diseret ke dalam neraka jahanam.
Kemudian ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, golongan yang ketiga, golongan yang diseret dengan wajahnya, golongan yang diseret dengan wajahnya, mereka adalah orang-orang yang kafir, yang setelah dibangkitkan dalam kuburnya mereka akan digiring ke padang mahsyar. Seburuk-buruk keadaanmu, peganglah imanmu, jangan kau gadaikan untuk dunia yang hanya sebentar saja. Berapa umur kita, berapa lama kita akan hidup di dunia? Pertahankan keimananmu kepada Allah. Takutlah jika satu saat nanti sebagaimana yang Allah firmankan, wa nahsyuruhum yaumal qiyamah ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dalam keadaan tuli. Ma'wahum jahannam, dan tempat mereka adalah neraka jahannam. Ma'wahum jahannam, kullama khabat zidnahum sa'ira. Dan jika api-api neraka jahanam telah mulai padam, maka kami tambah lagi nyalanya agar semakin panas, agar semakin panas, agar semakin membakar, agar semakin menyiksa manusia-manusia yang kafir terhadap Allah. Itulah balasannya. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami, ampuni kesalahan lisan kami, tangan kami, kaki kami, mulut kami, hati kami yang selalu ingkar kepadamu ya Allah. Ampuni ya Allah. Berikan kami petunjuk sebagaimana Engkau menunjuki orang-orang yang bertakwa ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami tundukkan hati kami di hadapan-Mu, kami rendahkan diri kami menangis ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qarib mujib da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim ya Allah, banyak salah, banyak keliru, banyak khilaf ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jika telah mengalir air mata di pipi kami ya Allah, semoga Kau jadikan ini saksi kami bertobat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, selamatkanlah diri kami, jangan Engkau sesatkan setelah Kau berikan hidayah kepada kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, berikan kami hidayah ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, ampuni dosa ayah ibu ya Allah, ampuni dosa ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa mereka. Jika saat ini ya Allah ayah ibu kami ya Allah telah mati ya Allah, dan di dalam kuburmu, di dalam kuburnya disiksa dia saat ini ya Allah, maka dengan istighfar anak-anak saleh, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kami rindu kepada mereka ya Allah, kami rindu kepada mereka. Balaslah setiap keringatnya dengan ampunan-Mu, balaslah setiap usahanya dengan surga-Mu ya Allah. Terima amalnya, angkat derajatnya ya Allah. Kami rindu dengan ayah bunda,
Kami rindu untuk berkumpul bersama. Semoga tempat berkumpul kami adalah surgamu ya Allah. Semoga tempat berkumpul kami adalah surgamu ya Allah. Surgamu ya Allah. Rabbi habli minas salihin ya Allah. Karuniakan kepadaku anak-anak yang saleh, anak-anak yang taat kepadamu. Karuniakan kepada kami ya Allah anak-anak yang ketika kami telah mati ya Allah, dia bangun sepertiga malamnya, dia mengangkat kedua tangannya, ya Allah ampuni dosa ayah ibu ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Itulah yang kami nanti, itulah yang kami inginkan dari anak-anak kami ya Allah setelah kami mati. Aku titipkan mereka kepadamu ya Allah, aku titipkan mereka kepadamu ya Allah. Jaga mereka dan jadikan Islam sebagai agamanya, Allah sebagai tujuannya, Al-Quran sebagai petunjuk, dan Rasulullah sebagai orang yang dicintai dan dihormatinya. Rabbana atina fid dunya hasanah